Juga Nabi pernah mengajarkannya untuk dibaca menjadi doa iftitah. Jadi ini doa dari Nabi, bukan doa Muhammadiyah. Karena sebahagian orang mengira-kiranya doa Muhammadiyah. Mana orang Muhammadiyah gecok dari Nabi, hadisnya diambil. Ini kita kadang-kadang karena kita sendiri pun tidak punya pengetahuan yang luas, sehingga begitu ada doa yang tidak sama dengan doa yang kita baca, sang-sang lain katalah mendung. Ini penyakit ini mudah-mudahan menjelang kiamat bisa berkurang. Jangan terlalu banyak lagi berurusan permusuhan dengan sesama muslim. Jamaah ini lambang dari sebuah negara. Pemimpin menjaga rakyat, rakyat berjaga-jaga agar pemimpin tidak melenceng. Maka rakyat diberi izin menegur pemimpin. Subhanallah, subhanallah, subhanallah. Ketika pemimpinnya tidak mau dengar teguran rakyat, rakyat diizinkan untuk keluar dari barisan pemimpin itu, yaitu mufaraqah, diizinkan keluar. Makanya lihat-lihat pemimpin negara yang kira-kira bisa menjaga rakyat, pilihlah. Yang tidak bisa menjaga rakyat, tinggalkanlah. Baik dipungut sampai leher ke sip dua ke dipungut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Banyak sekali pertanyaan jamaah, Ustadz kasih kami channel untuk kajian anak-anak muda. Di antara anak muda berasal dari Aceh, luar biasa. Channelnya Maulizul Akbar Nak. Tonton, subscribe, like, share, komen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhul karim. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina wa sayyidina al-Mustafa Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Segala puji bagi Allah, kemudian salawat dan salam kepada Rasulullah, pada keluarga dan seluruh sahabat-sahabatnya. Bapak dan ibu, jamaah salat subuh yang Allah muliakan insyaAllah. Di pertemuan kita yang terakhir, kita sedang membahas tentang amalan-amalan yang sunnah atau perkara-perkara yang sunnah yang diajarkan Nabi ketika sedang berada di dalam solat atau ketika sedang solat. Dan yang sudah kita bahas yaitu yang pertama, raf'ul yadain inda takbiratul ihram. Disunnahkan mengangkat kedua tangan ketika melakukan takbiratul ihram. Takbiratul ihramnya rukun. Jadi mengucapkan Allahu Akbar itu rukun, maka tidak boleh salah cara mengucapkannya. Kita sudah ajarkan di pertemuan yang terakhir, jangan sampai A panjang, jangan Allahu Akbar. Karena kalau A panjang, maka itu berbentuk pertanyaan, apakah Allah itu maha besar sehingga menyebabkan kesalahan besar. Jadi yang rukun takbirnya, sedangkan angkat tangannya itu sunnah.
ada 4 tempat yang disunahkan mengangkat tangan, yaitu ketika takbiratul ihram, lalu kemudian ketika mau rukuk, lalu ketika bangkit dari rukuk, dan ketika bangkit dari duduk tasyahud awal. Hanya 4 rakaat itu yang disunnahkan mengangkat tangan berdasarkan beberapa hadis Nabi SAW. Selain daripada 4 tempat itu tidak disunnahkan untuk mengangkat tangan. Jadi yang keempat tadi, mengangkat tangan hanya ketika bangkit dari tasyahud awal, bukan di setiap rakaat. Berarti dari rakaat kedua menuju rakaat ketiga, hanya itu. Baik. Kemudian disunnahkan, ini untuk mengingatkan ulang pelajaran yang telah berlalu. Artinya jangan berlalu begitu saja. Jangan sampai pulang dari sebuah majlis kita tidak mendapatkan apapun. Kemudian disunnahkan juga ketika mengangkat tangan an takuna al-asabi' mamdudah, jari-jari itu jangan rapat ya. Jadi ketika takbiratul ihram, jari-jari ini disunnahkannya mamdudah, terbuka. Jangan terlalu terbuka, jangan terlalu rapat. Nah, jadi bukan begini, bukan rapat begini takbiratul ihram, bukan juga begini, tapi mamdudah, sedang terbuka. Kemudian ketika mengangkat tangan, posisi tangan yaitu berada di antara 2 pilihan. Boleh pilihan pertama yaitu hazwa furu' al-uzunain, boleh posisinya sejajar dengan daun telinga atau dengan telinga. Jadi Allahu Akbar sejajar dengan daun telinga. Bahkan dalam salah satu riwayat ibu jari itu bersentuhan dengan daun telinga. Atau yang kedua hazwal mangkibain, yaitu sejajar dengan mangkib, dengan bahu. Jadi boleh begini sejajar dengan bahu, boleh ke atas lagi dengan daun telinga. Namun kesalahan yang paling banyak terjadi, walaupun ini sunnah, kesalahan yang banyak terjadi ketika kita tidak menghadapkan telapak tangan ke arah kiblat. Ini posisi yang salah dalam takbiratul ihram atau takbir yang lain. Jadi bukan ke samping. Ini kita seringnya ke samping begini, Allahu Akbar, bukan begini. Yang diajarkan itu menghadap kiblat. Jadi boleh bahu begini, Allahu Akbar, boleh telinga, tapi menghadapnya ke arah kiblat. Begitu yang diajarkan, bukan bersamping, bukan tertutup 2 tanda kurung ini. Itu yang paling banyak terjadi. Paling kurang arahkan sedikit ke arah kiblat. Baik, itu yang terakhir. Tidak, ada satu lagi yang terakhir kita bahas, yaitu ketika sudah mengangkat tangan, lalu disunnahkan tangan itu diletakkan dengan cara digenggam, tangan kanan berada di atas tangan kiri, diletakkan. Jadi setelah lipat tangan, letakkan tangan kanan berada di atas tangan kiri dengan cara menggenggam tulang lengan, tulang punadi, rus'un, menggenggam ini. Jadi begini, genggamnya begini. Seandainya bergeser lebih ke kiri, dibolehkan. Nah, kita sudah jelaskan di dalam pandangan 4 mazhab ada khilaf di mana meletakkan tangan itu. Itu yang ada khilafnya.
sedangkan menggenggam ini tidak ada khilaf. Dia digenggam ini di atas, bukan dimasukkan ke dalam jubah. Jadi ada orang yang kadang-kadang masuk ke dalam jubah yang lengan kirinya, yang pertama ngelamija lagi nya malah makruh. Ini termasuk perbuatan makruh. Ana digenggam di atas, walaupun berlapiskan pakaian. Namun khilafnya yang terjadi ketika di mana posisi dua tangan ini diletakkan. Mazhab Hanafi menyuruh letakkan sunnahnya di bawah pusar, di bawah pusar. Mazhab Malik disunnahkan irsal. Irsal itu tidak diletakkan tapi dilepaskan. Tapi beliau dalam beberapa riwayatnya menyebutkan kalau mau digenggam begini juga tidak mengapa, tapi lebih memilih irsal. Makanya kalau kita solat di negara-negara bermazhab Malik, banyak kita lihat orang solat yang tidak melipat tangan dari begini. Nah, ini pandangan mazhab Malik. Kemudian mazhab Syafi'i meletakkannya di antara pusar dan dada, di antara pusar dan dada. Ada pandangan dari beberapa ulama Syafi'iyah menyuruh ke lebih kiri, jadi meletakkan lebih ke arah kiri dengan alasan hati berada di sebelah kiri, jadi langsung menggenggam hati. Itu yang ada disebutkan dalam beberapa kitab Syafi'iyah. Kemudian mazhab Hambali meletakkannya ke arah dada. Jadi yang sembahyang benar itu lebih memilih pandangan mazhab Hambali. Apakah ada masalah dengan itu? Tidak ada masalah, karena itu cuma ijtihad berdasarkan beberapa riwayat. Boleh diletakkan di mana saja, yang penting solat. Yang bermasalah yang tidak solat. Masalah letakkan tangan jangan sampai menimbulkan pertikaian, jangan sampai menimbulkan permusuhan hanya gara-gara meletakkan tangan. Orang solat yang harus diperhatikan, orang yang tidak solat itu didakwahkan, tapi sesama kita yang solat berkasih sayanglah. Masalah sedikit perbedaan maklumkanlah, karena tidak mungkin hidup ini tanpa perbedaan. Baik, kita lanjut berikutnya. Yusannu ay yaqula du'a al-iftitah atau al-istiftah. Disunnahkan berikutnya untuk membaca doa iftitah atau istiftah. Sama, penyebutannya sama, istiftah, iftitah. Ada beberapa model bacaan iftitah Nabi. Semuanya ada 12 hadis yang menyatakan macam ragam Nabi melakukan iftitah ketika salat. Jadi doa iftitah ini banyak. Namun setiap mazhab punya pilihan yang lebih afdal. Dan di antara doa-doa yang disebutkan dalam hadis pernah dibaca oleh Nabi ketika membaca iftitah, yaitu di antaranya subhanakallahumma wa bihamdik tabarakasmuka wa ta'ala jadduk wa la ilaha ghairuk. Mungkin doa ini tidak masyhur di bibir kita. Ada juga doa yang lain. Tadi doa hadis riwayat Muslim dibaca oleh Nabi dan para sahabat. Bahkan Nabi membaca dengan suara yang lantang untuk memberitahu sahabat tentang doa ini. Dalam hadis yang lain, Nabi pernah merekomendasi doa dari salah seorang sahabat, yaitu ketika sahabat membaca Allahu Akbaru kabira hamdan katsira tayyiban mubarakan fi. Jadi ketika Nabi salat, ada seorang sahabat yang membaca doa ini, alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fi. Segala puji bagi Allah dengan pujian
yang penuh dengan kebaikan dan keberkahan di dalamnya. Ini bacaan ini karangan sahabat ini belum pernah diajarkan oleh Nabi SAW. Begitu Nabi selesai salat, Nabi tanya, manil qari'? Tadi siapa yang baca alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi? Lalu sahabat itu nunjuk, ana ya Rasulullah. Lalu Rasulullah mengatakan, laqad ra'aitu isnai asyara malakan yabtadirunaha ayyuhum yarfa'uha. Ketika engkau membaca doa tadi, aku melihat 10 malaikat berlomba-lomba untuk menaikkan doamu ke hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Mereka berlomba siapa duluan yang menyerahkan pahala doa itu ke hadapan Allah. Ini membuktikan Nabi menyetujui tentang doa tersebut. Kemudian ada juga bacaan melalui hadis riwayat Bukhari Muslim dari Abu Hurairah, Allahumma ba'id baini wa baina khataaya kama ba'adta baina al-masyriq wal maghrib. Allahumma naqqini min khataayaya kama yunaqqa ath-thawb al-abyad min ad-danas. Allahumma ghsilni min khataayaya bisalji wal ma'i wal barad. Ini doa dengan derajat yang sahih dari Bukhari Muslim. Juga Nabi pernah mengajarkannya untuk dibaca menjadi doa iftitah. Jadi ini doa dari Nabi, bukan doa Muhammadiyah. Karena sebahagian orang kiranya doa Muhammadiyah. Mana urut Muhammadiyah gecok dari Nabi, hadisnya diambil. Ini kita kadang-kadang karena kita sendiri pun tidak punya pengetahuan yang luas, sehingga begitu ada doa yang tidak sama dengan doa yang kita baca, sang-sang lain katalah mendung. Ini penyakit ini mudah-mudahan menjelang kiamat bisa berkurang. Jangan terlalu banyak lagi berurusan permusuhan dengan sesama muslim. Musuh kita itu bukan muslim, bukan mukmin. Nabi tidak diturunkan untuk mengajarkan memusuhi sesama mukmin hanya gara-gara perbedaan dan pemahaman. Jadi jangan biasakan memprovokasi kebencian. Saya menyarankan kalau mendengarkan pengajian yang buruk-buruk tadi, lalu mengajak untuk benci ke masjid ini, benci ke masjid itu, maka sebaiknya tinggalkanlah pengajian itu, karena itu bukan ajaran yang dibawa oleh Islam. Walaupun bentuknya pengajian berbentuk kitab, Quran, hadis, tapi di mulutnya selalu mengupayakan untuk membenci kaum mukmin yang lain. Tinggalkanlah pengajian itu sebelum hati kita dipenuhi dengan dosa, karena tidak ada suruhan untuk membenci. Islam tidak pernah mengajarkan larangan untuk berbeda pendapat. Tidak ada larangan untuk berbeda pendapat. Yang ada larangan untuk berpecah belah. Jadi biarkan saja, berbeda itu biarkan. Selama mentang ke semayang, masalah sedikit-sedikit beda. Oh dia bacanya Allahumma ba'id. Kita bacanya apa? Ternyata kita dari kecil bermazhab Syafi'i. Itu bacaan yang dipilih dalam mazhab Syafi'i adalah bacaan doa tawajjuh. Doa tawajjuh berdasarkan juga hadis yang sahih, yaitu wajjahtu wajhiya lillazi fatara as-samawati wal ard hanifan musliman wa ma ana minal musyrikin, dan seterusnya. Ini bacaan ini lebih diutamakan dalam mazhab Syafi'i. Lalu dibolehkan menambahkan Allahu akbaru kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila, berdasarkan hadis riwayat Muslim dari Ibnu Umar. Ketika doa ini dibaca juga oleh sahabat, jadi ketika doa ini dibaca, Rasulullah juga
mendengarkan doa ini. Lalu Rasulullah berkata, ajibtu laha futihat laha abwabus sama. Sungguh aku takjub, sungguh aku terpesona dengan doa itu. Dan ketika doa itu dibaca, futihat laha abwabus sama, dibukakan pintu-pintu langit untuk dinaikkan kemuliaan doa itu. Ini maka kita menggabungkan di antara dua hadis. Kita gabung di antara dua hadis. Ini yang Allahu akbaru kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. Segala puji bagi Allah yang maha besar. Walhamdulillah, maha besar Allah. Kemudian segala puji bagi Allah dengan pujian yang banyak. Dan maha suci Allah, baik di pagi hari maupun di malam hari. Doa ini, kata Nabi, membuat pintu langit terbuka karena pujiannya yang sangat tinggi kepada Allah. Jadi bukan bermakna Allah suka dipuji, tidak. Pujian kita tidak membuat Allah lebih tinggi, karena Allah sudah maha tinggi. Kita tidak memuji Allah pun tidak membuat Allah rendah. Jadi untuk apa juga kita memperbanyak puji-pujian? Untuk menyelamatkan kita sendiri. In ahsantum ahsantum li anfusikum. Kalau engkau berbuat baik, engkau sebenarnya sedang berbuat baik kepada dirimu sendiri, kata Allah. Allah senang hamba yang memuji, bukan karena pujiannya. Allah senang dengan pujian hamba, bukan karena pujiannya, tapi karena hamba itu tahu bahawa dirinya hamba. Jadi orang yang memuji Allah itu dia tahu bahawa dia hamba, dan Allah lah sebagai Tuhannya yang maha besar. Itu yang Allah senang. Semakin banyak pujian di mulut kita, semakin tahu bahawa diri kita ini kecil dibandingkan Allah yang maha besar. Maka doa ini doa yang layak untuk kita pelihara dalam bacaan iftitah. Nah, lalu kita menyambung dengan hadis yang kedua, iaitu wajjahtu wajhiyah. Jadi bacaan itu menggabungkan dua hadis. Seandainya kita solat sendiri, kita gabungkan 12 hadis sekaligus, kita sambung lagi Allahumma ba'id baini wa baina khataaya, kita sambung lagi semua, kita hafal semua, kita baca. Bolehkah? Boleh. Imam Nawawi menyebutkan dalam Majmu' dibolehkan menggabungkan bacaan iftitah semuanya. Namun jangan lakukan itu dalam salat berjamaah, apalagi imam. Imam jangan melakukan itu ketika salat berjamaah. Makmum sudah selesai dari tadi bacaan iftitah, imam belum rukuk, karena gara-gara membaca iftitah terlalu panjang, sehingga makmum berfikir imam sudah meninggal dalam keadaan berdiri. Apakah nak gerak-gerak, apakah nak rukuk? Ini salah tempat. Itu boleh waktu salat sendiri, silakan. Karena berjamaah ini harus saling jaga perasaan. Imam jaga perasaan makmum, makmum pun berjaga-jaga agar pimpinannya tetap berada di jalan yang lurus. Salat jamaah ini lambang dari sebuah negara. Pemimpin menjaga rakyat, rakyat berjaga-jaga agar pemimpin tidak melenceng. Maka rakyat diberi izin menegur pemimpin. Subhanallah, subhanallah, subhanallah. Ketika pemimpinnya tidak mau dengar teguran rakyat, rakyat diizinkan untuk keluar dari barisan pemimpin itu, yaitu mufaraqah, diizinkan keluar. Makanya lihat-lihat pemimpin negara yang kira-kira bisa menjaga rakyat, pilihlah. Yang tidak bisa menjaga rakyat, tinggalkanlah. Baik dipungut sampai leher ke, sip 2 ke dipungut. Baik. Ini persiapan menjelang 2024. Baik, sudah. Jadi itu doa iftitah sunnah untuk dibaca. Makruh kalau ditinggalkan. Makruh kalau ditinggalkan. Jadi model Allahu Akbar,
langsung alhamdulillah rabbil alamin arrahmanir rahim, langsung ke Al-Fatihah, makruh. Ya, meninggalkan yang Nabi selalu lakukan makruh. Ini bacaan Nabi selalu lakukan iftitah. Baik, berikutnya setelah membaca doa iftitah, apalagi yang diajarkan Nabi, sunnah untuk melakukan isti'azah, iaitu ucapkan doa ta'awuz. Jadi sebelum Al-Fatihah itu baca dulu a'udzubillah. Ini amalan yang ditinggalkan, karena mungkin ketika diajarkan kita salat waktu SD lupa diajarkan ini. Jadi dalam hadis disebutkan Nabi sebelum membaca Al-Fatihah itu membaca dulu a'udzubillah. Bacaan Nabi dalam hadis iaitu a'udzubillahis samiil alim minasyaitonir rajim. Namun walaupun begitu boleh baca a'udzubillah seperti yang kita baca a'udzubillahi minasyaitonir rajim, baru masuk ke bismillah. Jadi baca dulu a'udzubillah sebelum Al-Fatihah. Juga dalam ayat disebutkan fa iza qara'tal Qur'an fasta'iz billahi minasyaitonir rajim. Kalau engkau membaca Al-Quran, maka berlindunglah kepada Allah dari syaitan yang terkutuk. Jadi kan tadi kan belum baca itu ayat Quran. Mulai dari takbir iftitah kan belum mulai baca ayat. Kapan pertama sekali mulai baca ayat? Ketika Al-Fatihah. Di situ kita memulai baca ayat dalam salat. Maka disunnahkan untuk membaca ta'awuz atau isti'azah. Setelah baca ta'awuz, nanti baru basmalah atau bismillahirrahmanirrahim. Karena ta'awuz ini kalimat singkat tapi ditakuti syaitan. Allah Subhanahu wa taala pernah mengatakan dalam surat Fussilat 36, wa imma yanzaghannaka minasyaitan nazghun fasta'iz billah. Kalau engkau merasa diganggu oleh syaitan, maka segeralah berlindung kepada Allah. Jadi kalimat a'udzubillah ini menjaga kekhusyuan salat. Karena kita memohon perlindungan, ya Allah, kami tidak sanggup jaga diri kami sendiri, maka jagalah ya Allah. Maka keluarlah kalimat kami berlindung kepada Allah dari syaitan yang terkutuk. Kalau kita sudah mohon kepada Allah, apakah Allah akan tinggal diam membiarkan syaitan langsung bermain menyesatkan kita? Tidak. Kita jangankan minta sama Allah, kita minta sama manusia jangan tolong dia. Kita telefon salah satu sahabat kita di, anggap saja di Korem lah, atau di POM, tolong sebentar, ini ada yang sudah ngancam saya. Sahabat saja kita minta tolong, langsung dia tanya, Pak Ji, di mana itu orang? Siapa namanya? Tolong foto, biar urusan saya. Itu manusia yang tidak ada kekuatan, tidak ada daya. Minta tolong sama manusia ditolong, minta tolong sama Allah tidak mungkin tidak ditolong, kecuali kita ulok-ulok. Habis minta tolong kita mengolok-olok Allah. Salat tidak, yang wajib kita tinggalkan, lalu kita mohon pertolongannya, jangan ulok-ulok. Makanya ketika kita bantu sama Allah melalui kalimah ini, Allah tolong kita untuk ditetapkan hati. Syaitan paling takut dengan kalimah ini, dan kalimah ini diajarkan memang untuk membuat syaitan tidak berkutik. Kita paling banyak meninggalkan kalimah ini sebelum Al-Fatihah. Kita biasanya langsung basmalah. Maka harus dibiasakan mulut sebelum Al-Fatihah bacalah bismillah. Lalu kemudian sambung dengan basmalah. Kalimat basmalah ini itu bunyinya bismillahirrahmanirrahim. Jadi kalau disebut basmalah itu bismillahirrahmanirrahim. Tapi kalau disebut tasmiyah itu pilihannya
boleh bismillah saja, boleh bismillahirrahmanirrahim. Tapi kalau disebut basmalah, yang dimaksud adalah bismillahirrahmanirrahim. Jadi ada singkatan-singkatan yang disepakati di Arab, dalam bahasa orang Arab. Kalau takbir berarti Allahu Akbar. Berarti kalau tasbih subhanallah. Kalau singkatan basmalah berarti bismillahirrahmanirrahim. Kalau mengucapkan la haula wala quwata illa billah, itu singkatannya fauqalah. Bacalah fauqalah, berarti disuruh baca la haula wala quwata illa billah. Begitu yang sudah dimaklumi di dunia bahasa orang-orang Arab. Bismillahirrahmanirrahim ini apakah masuk ke dalam Al-Fatihah atau tidak? Jumhur ulama mengatakan termasuk Al-Fatihah. Termasuk Al-Fatihah. Makanya Quran menuliskan Al-Fatihah 7 ayat. Wa basmalah ayatul minha, kata Rasulullah. Bismillah termasuk ayat Al-Fatihah. Coba Bapak lihat di Quran, hitungan nomor 1-nya basmalah. Tapi yang surat-surat lain tidak dihitung dari basmalah. Tapi Al-Fatihah termasuk basmalah ayat itu. Maka dia disebut 7 ayat Al-Masani. Makanya tidak ada keraguan bahawa bismillah termasuk Al-Fatihah. Jadi bagaimana selama ini yang kita dengarkan ada imam tidak baca bismillah? Sebenarnya bukan tidak baca, namun mazhab berbeza pendapat. Bismillah itu dijaharkan atau disirkan. Itu yang terjadi perbedaan. Mazhab Syafi'i sunnah menjaharkan, baik bacaan basmalah pada Al-Fatihah atau basmalah pada surat-surat yang lain, sunnah dijaharkan. Makanya imam-imam yang dalam mazhab Syafi'i itu menjaharkan suara bismillahirrahmanirrahim. Tapi dalam versi mazhab yang lain, mazhab Hanafi dan Maliki kalau saya tidak salah, itu mensirkan, menyunahkan sir. Jadi bacanya bismillahirrahmanirrahim, baru diangkat, alhamdulillahnya baru diangkat suaranya. Tapi bukan tidak baca. Tidak ada satu pendapat pun yang mengatakan tidak baca, tetap harus baca. Cuma berbeza pendapat pada sir dan jahar. Namun begini Bapak Ibu yang Allah muliakan, seorang imam yang punya pandangan berbeda di antara kaum yang dia sedang bertugas jadi imam. Misal imam undangan, biasanya kan dalam tarawih kita sering undang imam. Mungkin dia punya pemahaman yang berbeda, tetapi walaupun begitu, kalau imam ini bijaksana, masalah perbedaan dia akan tutupi. Dia tidak akan membuat keributan atau permasalahan di tempat yang dia sedang bertugas. Artinya imam yang bijaksana itu nanya, paling kurang nanya, kalau dia tidak tahu di sini bismillahnya keras atau tidak, nanya dulu. Kalau dia sudah tahu, selayaknya dia mengikuti kebiasaan di masjid yang dia bertugas ketika diundang. Jadi jangan lawan kebiasaan yang cuma khilafiyah. Baik gara-gara truk dan nyotiro, ini datang nih, kita langsung menampilkan perbedaan, ribut satu kampung. Imam pulang, orang kampung tak pulang-pulang, ngomong pakai dalam nasah. Lalu mulai mengatakan hajat kebut panitia. Panitia yang undang ada sosok undang kena. Sudah ribut. Di imam sudah pulang, amplop sudah di tangan. Orang kampung ribut. Besoknya orang kampung tak mau datang lagi ke menasah, tidak mau datang lagi ke masjid, bahkan hajat kebut, berkelam bismillah nak baca. Maka kalau seandainya kita diutus di tengah-tengah kaum, jagalah persatuan kaum itu. Jangan nampakkan perbedaan pemahaman kita. Itu orang berilmu dan bijak, dia punya hikmah. Imam Syafi'i
ketika diundang dan berada di kampung yang bermazhab Hanafi, di pesantren yang bermazhab Hanafi, beliau tinggalkan kunut demi menjaga keutuhan persatuan orang-orang yang bermazhab Hanafi. Jadi semuanya begitu, semua orang begitu. Itu kalau bijaksana. Karena ada imam kadang-kadang ilmu banyak tetapi ego tinggi. Haid dah pun turun, gampungnya anak mupupi. Yang penting dia tetap seperti dirinya. Datang kedua, kai pagar apa pagar. Waktu diundang tarawih tahun berikutnya, dari pagar sudah dibuat spanduk. Imam yang tidak baca bismillah jangan masuk ke masjid ini, kata spanduk. Dia lewat, tidak baca spanduk, lewat ke dalam, itakat dia orang kampung gara-gara tak baca spanduk. Akhirnya ribut. Itulah yang membuat ribut, gara-gara tidak bijaksana. Padahal kan itu baca tak baca, urusannya bukan tak baca, tapi hanya sir dengan jahar. Tinggal jaharkan saja, apa masalahnya? Ni kampung, ni bermazhab Syafi'i, jahar, tinggal jaharkan saja, kan tak ada masalah. Kan tak batal solat dengan jaharkan. Maka dalam qawaid fiqih, dalam kaedah fiqih itu diajarkan salah satu qawaid, salah satu kaedah, al-khuruj minal khilaf mustahabun, keluar dari khilaf itu disunnahkan. Maksudnya keluar dari khilafiyah, menjaga keutuhan, mengambil pandangan yang paling aman, itu disunnahkan. Nah, ini perlu psikologi ini untuk orang-orang yang kadang-kadang tidak menjaga keutuhan persatuan di masyarakat. Baik, setelah itu, setelah membaca basmalah, barulah membaca Al-Fatihah. Itu sudah rukun. Nah, ini kitab ini mengajarkan bahagian-bahagian yang Nabi melakukannya, yang sunnah-sunnah saja. Kita tidak bahas yang rukun dulu. Kemudian apalagi dalam salat yang disunnahkan, yaitu mengucapkan amin, at-ta'min ma'al imam. Itu sunnah. Al-Fatihahnya rukun, mengucapkan amin sunnah. Dalam hadis Nabi riwayat Abu Hurairah, hadis riwayat Bukhari, Rasulullah berkata, iza ammana al-imam fa aminu. Kalau imam sudah mengucapkan amin, artinya ketika imam mengucapkan amin, fa aminu, maka aminlah engkau, ucapkanlah amin. Fa innahu man wafaqa ta'minuhu ta'minal malaikah ghufira lahu ma taqaddama min zambi. Barang siapa yang aminnya bersamaan dengan aminnya para malaikat, maka diampunkanlah dosa-dosanya yang telah berlalu. Jadi Masya Allah, hadiah Allah, hanya gara-gara amin saja diampunkan dosa-dosa. Jadi betul-betul kita ini banyak sekali keringanan yang Allah beri. Gara-gara amin bisa ampun dosa. Namun amin yang bersamaan dengan malaikat. Dari mana kita tahu amin bersamaan dengan malaikat? Kita enggak lihat malaikat, tidak dengar suara malaikat. Caranya, aminlah bersama imam, be'telat. Karena malaikat selalu bersamaan dengan imam. Dalam solat, semua amalan itu disuruh tunggu imam dulu selesai, baru kita bergerak. Dalam solat, semua amalan disuruh tunggu imam sempurna melakukan takbir, baru kita bergerak, kecuali pada bacaan amin. Amin tidak disuruh imam selesai amin, tapi menyegerakan ketika terdengar kode A, begitu imamnya A, langsung kita sambut amin. Oh, rupanya imamnya terbatuk. Imam pas mau mengucapkan amin, hanya jadi langsung terbatuk-batuk. Bagaimana makmum? Apakah ikut terbatuk-batuk? Tidak, tetap makmum mengucapkan amin. Oh, imamnya tidak mengucapkan amin, tetap sunnah makmum mengucapkan amin. Jadi malaikat itu ukurannya, mereka akan membaca amin
ketika imam mulai mengucapkan amin. Dan amin itu isim fa'il, isim fi'il yang artinya istajib, perkenankanlah. Jadi dia bentuknya perintah, bentuknya pekerjaan dengan bahasa yang sopan, permohonan kepada Allah, ya Allah perkenankanlah. Nah, apakah malaikat ikut salat bersama kita atau cuma ucapkan amin? Wallahu a'lam, tidak tahu, karena ada perbezaan pandangan masalah ini. Ada yang mengatakan malaikat ikut salat, ada yang mengatakan malaikat tidak salat bersama kita tapi mengawasi, dan dia mengucapkan amin ketika imam sampai pada kalimat amin. Dan amin ini jangan salah baca. Yang benarnya a 2 harakat, min itu boleh mencapai 5 atau 6 harakat. Kalau dalam tajwid man arid lisukun, a 2 harakat. Jadi bacaannya amin. Jadi bukan amin, bukan amin. Kalau amin itu amankan, atau aman. Jadi amin panjang minnya. Jadi amin. Dan disunnahkan jahar, dijaharkan dalam salat jahar. Kalau dalam salat sir kita enggak dengar bacaan imam, dijaharkan, memang harus diangkat suaranya. Jadi jangan marah, anak-anak paling cepat melakukan amalan ini. Dia nak min baru waladhdallin, belum selesai lin itakat dia nak min amin, 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 kan. Anak-anak paling semangat dalam urusan amin. Dan kita berharap semoga doa mereka menyelamatkan kita semua, karena mereka berdoa tanpa dosa. Kita mungkin selama ini meremehkan anak-anak. Kadang-kadang kita ingatkan, nak mupu, amin rai kata-kata, kan. Padahal aminnya mereka bisa jadi makbul karena mereka berdoa tanpa dosa. Orang yang berdoa tanpa membawa dosa itu lebih mustajabah daripada orang berdoa dengan membawa dosa. Anak-anak itu enggak ada dosanya. Jadi ya biar saja mereka mengucapkan amin dengan suara keras, serentak. Kita ikuti juga dengan suara keras, tapi jangan seperti anak-anak. Baik tanya tahambu syid bubi naik. Jadi jahar disunnahkan ketika membaca amin. Baik, InsyaAllah kita sambung kembali di pertemuan yang akan datang. Semoga yang hadir Allah catatkan pahala, Allah kirimkan keberkahan ke rumah, dan semoga Allah kumpulkan kita kembali di dalam surganya. Amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.